Hello Indonesia, this is your captain speaking. Mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Tugasku hanya merawat sayap-sayapmu yang patah. Tapi saat sayap itu perlahan membaik dan kau siap terbang, maka aku tak ikut bersamamu. Mungkin itulah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana perasaan seorang Sintayong untuk timnas Indonesia. Tak pernah terbayangkan, rasanya baru kemarin kita menyaksikan momen kebangkitan Garuda, sebuah era emas yang lahir dari tangan dingin Sintayong. Dan kini begitu cepat, kita kembali merasakan bayang-bayang masa lalu. Fase downgrade terbesar setelah progres luar biasa yang pernah kita bangun dengan penuh keringat dan air mata. Bayangkan, di era Sintayong, timnas Indonesia menembus batas yang selama puluhan tahun terasa mustahil. Untuk pertama kalinya, U20, U23 hingga timnas senior, semuanya dibawa menuju ke panggung Piala Asia. Untuk pertama kalinya, Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 dan bahkan menumbangkan raksasa semacam Australia serta Yordania. Untuk pertama kalinya, Indonesia menjejakkan kaki ke perempat final Piala Asia U23, lalu menyalakan keajaiban dengan menumbangkan Korea Selatan serta meraih tiket ke semifinal. Dan untuk pertama kalinya pula, kita begitu dekat dengan mimpi Olimpiade Paris 2024. Itu bukan catatan biasa, itu adalah sejarah bangsa ini yang diukir pria paling tulus bernama Sintayong. Namun kini di era baru ini, kita terhempas oleh rasa sakit. Imbang melawan Laos, kalah dari Korea Selatan, dan akhirnya gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Sementara itu ketika Garuda terpuruk, justru Vietnam dan Thailand yang berdiri untuk mewakili ASEAN di panggung Asia U23. Betapa ironisnya hal semacam ini. Negeri yang pernah membuat Asia bergetar, kini kembali terjebak di lorong gelap masa lalu. Ia benar-benar mirip seperti masa lalu yang mana kita hanya menyaksikan Vietnam dan Thailand yang mewakili kita. Ya, memang benar. Setelah ini timnas senior kita akan tampil di Piala Asia 2026. Namun jangan salah mengira, itu bukanlah buah dari kerja era kepelatihan yang baru. Itu adalah hasil dari fondasi yang diletakkan oleh Sintayong. Pelatih yang kata mereka minim taktik dan punya konflik itu justru berhasil membawa Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari sana, tiket otomatis ke Piala Asia 2026 pun kita raih. Jadi jelas, itu adalah warisan Sintayong, bukan prestasi instan dari era baru. Namun yang lebih memilukan adalah apa yang keluar dari mulut pelatih U23 Gerard Vandenberg, seorang pelatih yang dipilih langsung oleh federasi untuk menggantikan Sintayong. Bayangkan, sebelum laga melawan Korea Selatan, ia dengan lantang berkata, "Vietnam tak lebih baik dari kami, Thailand pun tidak, Korea pun tidak. Saya sudah memenangkan Liga Champions, jadi saya tidak peduli dengan pelatih Korea." Jujur saja, ketika mendengar kalimat itu, lalu melihat hasil yang terjadi di lapangan, rasanya kita ingin tertawa. Namun tawa kali ini sungguh penuh luka. Bagaimana mungkin seorang pelatih berani mengucapkan kata-kata yang begitu kosong, sungguh besar omong dan jauh dari realita. Yang lebih menggelikan lagi, ia menegaskan seolah-olah dirinya hebat hanya karena pernah memenangkan Liga Champions. Bayangkan ironinya, saat ini ia berdiri sebagai pelatih, memimpin generasi muda Garuda. Namun yang ia bawa ke meja pembelaan hanyalah sejarah lama ketika ia masih bermain bola. Seolah-olah kejayaan masa lalu bisa serta-merta menjamin masa depan. Sungguh sebuah kekonyolan yang tak hanya menggelitik, tapi juga membingungkan. Kemudian, setelah peluit panjang berbunyi, saat timnas Indonesia U23 dipastikan tumbang di tangan Korea Selatan, dan asa menuju Piala Asia pun terkubur, alih-alih berdiri di depan dan menanggung beban sebagai pemimpin, Gerard justru melemparkan kata-kata yang menyesakkan dada. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, ia justru menyindir para pemainnya dengan mengatakan,
Mereka tidak bisa berpikir kreatif, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang perlu didiskusikan, soal kondisi fisik, soal pemain itu sendiri. Sungguh ironi, seolah-olah kegagalan itu bukan tanggung jawabnya. Seolah-olah para pemainlah biang segalanya. Padahal mari kita buka fakta di lapangan. Skuad yang ia bawa bukanlah sekadar anak-anak baru. Ada 12 pemain yang pernah turun di AFF Senior. Ada 6 pemain ex-semifinalis AFC U23 yang lalu. Intinya banyak di pemain ini yang sudah teruji. Bahkan diantaranya adalah mereka yang pernah menggetarkan Asia. Kita tahu tidak ada pemain yang sempurna. Performanya naik turun, kadang brilian, kadang juga rapuh. Namun disinilah peran seorang pelatih diuji. Karena jika ujung-ujungnya semua kesalahan dilempar ke pemain, jika semua beban hanya diletakkan di pundak mereka, maka pertanyaan besar pun menyeruak. Untuk apa hadirnya seorang pelatih, jika bukan untuk mengangkat, membimbing, dan menyalakan api dalam diri pemain? Yang paling menggelitik lagi dan jujur saja membuat darah supporter mendidih adalah ketika Gerald tiba-tiba membawa-bawa pelatih lama. Dengan nada enteng ia berkata, kalau pelatih sebelumnya melatih tim ini dan diberi jangka waktu yang sama, saya penasaran apakah hasilnya akan lebih baik. Zij zijn fysiek en conditioneel gewoon veel sterker. En dan kunnen we praten over de vorige trainer. Nou, haal die vorige trainer terug en laat die met ditzelfde elftal werken. Dan wil ik het wel zien tegen Korea. Sebuah kalimat yang terdengar seperti sindiran, tapi justru menelanjangi kelemahannya sendiri. Dan lebih jauh lagi, Gerald pun berdalih bahwa kekalahan ini karena fisik pemain Indonesia yang kalah dari Korea Selatan. Dat is wel hetgene wat ook net het geval was. Kijk, zij zijn fysiek en conditioneel gewoon fysiek en mentaal. Je hebt spelers nodig die op dat niveau kunnen spelen. Ik denk dat wij fysiek gewoon tekort komen vandaan. Alasan yang juga membuat kita geleng-geleng kepala. Karena sejak dulu kita semua tahu, bahkan anak kecil pun paham bahwa masalah terbesar sepak bola Indonesia adalah fisik. Lantas mengapa baru setelah gugur ia bicara soal fisik? Kemana saja selama persiapan? Bukankah saat pertama kali datang, tugas utamanya justru memperbaiki kekurangan paling mendasar itu? Seorang pelatih sejati akan menempanya sejak awal, memberi menu latihan berat, menggembleng stamina, membakar daya tahan, hingga pemain siap mati-matian berlari 120 menit tanpa kehilangan tenaga. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar menyesal ketika semuanya sudah berakhir. Dan ironisnya lagi, bahkan sebelum turnamen AFF dan kualifikasi AFC U23, Sintayong sudah menitipkan sebuah pesan sederhana. Saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Sebuah pesan jernih, jelas, dan penuh peringatan. Dan kita semua masih ingat ketika Sintayong pertama kali menahkodai Garuda, hal pertama yang ia bedah bukanlah strategi rumit, bukan pula taktik indah, melainkan fisik. Ia tahu tubuh para pemain Indonesia harus ditempa jadi baja sebelum bicara soal permainan. Masih ingatkah kalian, ketika TC di Turki, para pemain dipaksa melewati latihan keras, saling gendong sambil berlari, angkat beban berat hingga tubuh bergetar, sesi stamina tanpa ampun di bawah terik matahari. Saat itu Sintayong menanamkan satu hal, kalian harus berani melewati batas kemampuan kalian sendiri. Dan hasilnya nyata. Para pemain Indonesia bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih tangguh mentalnya. Mereka bisa bertarung bahkan 120 menit melawan tim besar tanpa kehilangan nyali. Lalu bandingkan dengan hari ini. Seorang pelatih baru justru berdiri di depan media, bukan memberi solusi, tapi hanya mengeluh dan terus mengeluh. Bahkan sering melontarkan kalimat yang terdengar nyaring tapi kosong. Ya, besar omong belaka. Ini perbedaan seorang pemimpin sejati dengan sekadar pengisi kursi. Yang satu bekerja dengan darah dan keringat, yang lain sibuk mencari alasan. Yang satu mengukir sejarah, yang lain hanya menulis catatan luka. Ada sebuah fakta yang bukan hanya mencengangkan, tapi juga membuat kita terperangah kebingungan. Mari kita buka catatan rekam jejak Gerald. Sejak 17 tahun lalu ia tercatat sebagai pelatih kepala. Namun fakta mencolok pun tersaji. Rata-rata masa jabatannya tak pernah genap 1 tahun. Tepatnya hanya 0,89 tahun. Yang artinya memang tak ada tim yang langgeng bekerja sama dengan pelatih ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terakhir kali ia dipercaya menjadi pelatih kepala adalah pada tahun 2008 saat ia menahkodai FC Eindhoven. Itu pun hanya berlangsung 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dan itu sudah 17 tahun yang lalu. Pertanyaannya,
Lalu apa sebenarnya pertimbangan federasi? Apa yang mereka lihat hingga sosok dengan rekam jejak semacam ini ditunjuk untuk mengasuh sebuah fondasi paling krusial bangsa, yakni Timnas U23? Bukankah tim ini adalah generasi penerus terbaik yang kita punya, yang kelak akan menopang kejayaan Timnas Senior? Dan kini hasilnya sudah kita saksikan bersama. Bukan kebangkitan, yang ada justru kehancuran. Harapan itu hancur berkeping-keping. Mimpi itu luruh ke tanah. Dan satu generasi emas terancam terkubur sebelum sempat bersinar. Kita kini tak lagi melihat Garuda Muda berbaris gagah di Piala Asia U23. Yang ada hanyalah rasa kecewa dan sebuah pertanyaan besar yang menggema di seluruh negeri. Apakah ini harga yang harus kita bayar hanya karena salah memilih nahkoda? Usai Timnas Indonesia tumbang di tangan Korea Selatan dan mimpi kita ke Piala Asia U23 pun resmi terkubur, sang ketua PSSI Erick Thohir muncul dengan sebuah pernyataan yang mengundang tanya. Hari ini kita kalah dengan terhormat. Namun, semua bisa menelan kalimat itu bulat-bulat. Bung Teti Lamela, seorang pemerhati filosofi ball possession, langsung menyambar dengan kritik pedas dan telak. Kalah terhormat? Terhormat itu kalau kita banyak menciptakan peluang. Terhormat itu kalau kita punya serangan, punya tembakan, punya shot on target, tapi belum rezeki gol. Lalu ini, satu pun shot on target tidak ada. Lantas di mana letak kehormatannya? Sebuah sindiran yang bukan sekadar kritik, tapi tamparan keras bagi federasi, pelatih, dan siapapun yang mencoba menutup mata dengan kata-kata manis. Karena bagaimana mungkin kita bicara tentang kehormatan bila bahkan tanda-tanda perlawanan pun tidak ada. Bahkan gengnya Mamat Al-Kathiri pun tak lagi bisa menahan diri dengan bilang, kok kita jadi mediocre begini ya? On target aja nggak bisa. Ungkapan mereka yang seperti mewakili jutaan suara supporter yang kecewa. Ini hidup gue semediocre ini ya sekarang ya. Apa? Dan lihat on target aja gak bisa buat udah 2 hari. Ini mediocre banget. Ini mediocre banget sih. mediocre banget. Ya Allah. Nendang aja dari jauh gitu ya. Kali lo dari lawan Jepang. Bukan on target ya. Aku nonton langsung lagi di sana. Iya. Allah. Dan memang apa yang bisa kita banggakan? Gerbong Belanda ini boleh saja menguasai bola. Mereka boleh saja berlama-lama menari dengan umpan-umpan tanpa ujung. Tapi mari kita jujur, buat apa semua itu? Melawan Korea Selatan U23, kita catat sejarah paling pahit. 0 tembakan tepat sasaran. Melawan Lebanon di level senior, lagi-lagi 0 shoot on target. Ini bukan penguasaan bola, ini pembiusan bola. Karena sepak bola sejatinya bukan tentang siapa yang paling lama menyentuh bola, tapi siapa yang berani mengubah sentuhan itu menjadi gol, menjadi kemenangan, dan menjadi alasan untuk bangsa ini tersenyum. Kami para supporter bukan orang awam. Kami juga menonton sepak bola dunia. Kami tahu apa itu sepak bola efektif. Kami tahu bedanya passing progresif dengan sekadar oper-operan aman tanpa arah. Dan kami pun tahu, ketika penguasaan bola hanya jadi kosmetik, maka itu bukan strategi, itu sekadar ilusi. Sepak bola Indonesia tak butuh tarian kosong. Sepak bola Indonesia butuh visi, butuh keberanian, dan yang terpenting butuh gol. Namun lihatlah ironi yang terjadi di depan mata kita. Saat Timnas Indonesia ditahan imbang Lebanon dengan 0 tembakan ke gawang, justru muncul pemandangan yang sungguh menggelitik hati. Seseorang yang katanya pengamat sepak bola paling lantang, sosok yang dahulu tiada henti membidik kritik kepada Sintayong, kini berubah arah. Bukannya menyoroti kelemahan, ia malah memuji pola permainan Patrick Kluivert. Seakan-akan hasil tanpa tembakan pun layak diulu-ulukan. Tapi saya lihat dari cara bermain dalam konteks untuk persiapan Oktober, pilihan-pilihan. Jujur saya suka babak pertama waktu Verdong main di gelandang. Cara bermain Verdong jadi gelandang bertahan bareng itu, bareng Pelupesi menurut saya menarik dari cara mainnya. Bahwa persoalannya membongkar pertahanan yang berlapis, pertahanan yang low block memang itu salah satu kesulitan. Bandingkan dengan Sintayong, dulu jangan kena hasil imbang apalagi kalah. Bahkan saat menang pun ia masih dihujani kritik. Dituding dengan 1000 macam alasan, dipertanyakan taktiknya, bahkan dipersoalkan sampai ke hal-hal yang sepele. Seperti misalnya, kok bisa main bola mirip parkir bus? Tapi sekarang, sunyi. Tak ada lagi program televisi yang berani menguliti kinerja pelatih. Tak ada lagi sorotan tajam pundit-pundit yang dulu begitu vokal. Semua perlahan menghilang dari layar. Seolah kritik yang dulu menjadi nyala api, kini dipadamkan entah oleh apa, entah oleh siapa. Inilah wajah ganda sepak bola kita.
ketika standar berbeda dipakai untuk menilai, ketika suara kritis tiba-tiba bisu, dan ketika hasil tanpa arah justru disanjung, maka yang tersisa hanyalah kebingungan. Apakah kita sedang membangun masa depan, atau hanya sedang menipu diri sendiri? Dan akhirnya suara kebenaran itu datang. Bung Valen, sosok yang sejak awal menaruh kegelisahan atas pemecatan Sintayong, kini tak lagi diam. Lewat sebuah kritik yang terdengar halus di telinga, namun sesungguhnya amat tajam, ia menyindir keras rekan-rekan pengamat sepak bola lainnya. Para pengamat yang dulu begitu lantang, yang setiap kali nama Sintayong disebut, selalu ada kritik menggelegar di televisi, maupun kanal-kanal YouTube mereka, kini justru lenyap tanpa jejak. Tak ada lagi suara, tak ada lagi analisa garang. Seakan-akan lidah mereka keluh, seakan ada yang merantai keberanian mereka. Jadi kalau dulu sering kasih banyak komentar, berarti sang komentator itu lagi banyak dapat kerjaan. Kalau sekarang tidak ada komentarnya, ya berarti lagi nggak ada kerjaan. Padahal mari kita ingat kembali, kemarin salah seorang exco PSSI dengan lantang menulis bahwa inilah era kepelatihan terbaik. Era emas yang digadang-gadang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi, lebih gagah, dan lebih membanggakan. Namun mari kita bertanya dengan hati yang jujur, inikah yang disebut sebagai era terbaik itu? Sebuah era di mana timnas U23 dan timnas senior, bahkan untuk sekadar mencetak 1 gol saja terasa seperti tugas mustahil. Sebuah era di mana jangankan merayakan kemenangan, untuk melepaskan 1 tembakan tepat sasaran pun kita seolah tak berdaya. Lebih ironisnya lagi, saat pelatih timnas senior ditanya tentang ketidakmampuan anak asuhnya mencetak shoot on target ketika melawan Lebanon, bukannya memberi jawaban penuh tanggung jawab, ia justru berbalik menyerang sang wartawan yang bertanya. Yeah, but do you think that players are not scoring on purpose? Do you think so? My question to you. Seakan kritik adalah musuh, seakan pertanyaan adalah hinaan. Padahal itu hanyalah suara kebingungan supporter yang peduli. Apakah ini yang kita sebut profesional? Apakah ini yang kita harapkan dari mereka yang diberi mandat mengawal mimpi Garuda? Bangsa ini butuh jawaban, bukan alasan. Bangsa ini butuh perbaikan, bukan arogan. Dan yang lebih menggelegar saat janji di atas kertas berbunyi era terbaik, justru di lapangan kenyataannya adalah era paling mengecewakan dalam sejarah modern sepak bola kita. Janji tinggal janji, dan yang tersisa hanyalah rasa perih di dada supporter yang sudah terlalu lama menahan kecewa. Sungguh rasanya perih di dada ketika melihat timnas Indonesia hari ini berubah menjadi seperti ini. Pemecatan Sintayong ibarat padi yang sudah menguning di sawah, siap dipanen, namun justru dibiarkan rebah hingga membusuk. Momen emas itu hilang begitu saja, dan kita pun bertanya, kapan lagi kebahagiaan itu akan datang kembali? Kapan lagi kita akan merasakan antusiasme, gairah, dan kebersamaan yang dulu pernah membuat stadion bergetar setiap Garuda berlaga? Itulah era yang kini kita rindukan. Era ketika supporter datang bukan dengan rasa marah, bukan dengan kekecewaan, tapi dengan semangat membara untuk menyaksikan timnya bertarung. Era ketika kritik pundit sepak bola begitu tajam menyerang pelatih, tapi supporter tetap percaya pada pelatih itu. Sebuah kepercayaan dan cinta dari supporter untuk melihat timnas terbang lebih tinggi. Dan siapa bisa melupakan momen heroik itu? Saat timnas Indonesia dizolimi wasit dalam perebutan tiket Olimpiade Paris melawan Guinea, pelatih kita Sintayong bukan hanya diam. Ia marah, berdiri, bahkan melawan ketidakadilan itu. Kemudian sampai harus di kartu merah. Ia memilih dikorbankan demi membela harga diri bangsa. Sebuah bangsa yang bahkan bukan tanah airnya sendiri. Dan pada saat itulah kita semua sadar, kita tidak hanya punya pelatih, kita punya seseorang yang sungguh tulus pada bangsa kita, walau dia adalah orang asing. Itulah era yang kini sirna. Era yang membuat kita bertanya-tanya, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan atau justru kejatuhan yang menyakitkan? Seorang legenda lapangan hijau, mantan pilar timnas, Rocky Putirai pun pernah bersuara. Berantakinnya bukan dari orang luar, tapi pas orang dalam terus yang berantakin. Segala sesuatu di perusahaan juga kalau maju kan pasti manajemen yang benar. Ya. Dari kepalanya benar, leher benar, ya kaki semua pasti benar. Betapa menyedihkan, betapa sakit rasanya.
Begitu cepat kita terjun ke jurang downgrade. Padahal baru kemarin kita semua merasa ada tanda-tanda bahwa Asia akan ada di genggaman kita. Bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, Garuda akan mengepakkan sayapnya dan berbicara banyak di kawasan Asia. Namun hari ini jangankan bicara Asia, bahkan di level ASEAN saja kita kini mulai tersingkir. Sebuah peringatan yang menohok jantung kita semua. Karena benar adanya, kita masih ingat jelas bagaimana Sintayong membawa timnas senior lolos ke babak knockout Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Betapa indah momen itu. Itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah tonggak emas, momen yang membuat merah putih bergema dan dunia menoleh pada Garuda. Namun coba lihat sekarang, adakah momen seindah itu di timnas kita hari ini? Adakah torehan sejarah yang membuat dada kita kembali membusung penuh kebanggaan? Maka inilah waktunya kita bicara jujur. Hari ini hanya satu harapan yang tersisa. Harapan terakhir yang menjadi harga mati bagi bangsa ini, lolos ke Piala Dunia. Itulah impian yang tak boleh lagi dikorbankan. Karena jika itu pun sirna, maka benar-benar habislah cahaya yang pernah Sintayong nyalakan untuk Garuda. Dan pada akhirnya kita harus berani mengakui, sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ia adalah soal harapan, harga diri, kebahagiaan jutaan rakyat yang setiap hari berpeluh dengan hidupnya. Maka jangan pernah main-main dengan timnas Indonesia. Karena timnas bukan hanya tentang 11 pemain yang berlari mengejar bola. Timnas Indonesia adalah simbol bangsa, sebuah cerita yang menyatukan kita semua di bawah bendera merah putih. Kita para supporter akan selalu ada di belakangnya, bukan dengan puja-puji ataupun kritik sesuai pesan amplop, tapi dengan cinta yang jujur. Dan cinta itu berkata tegas, lolos ke Piala Dunia adalah harga mati. Tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi alasan apapun.